Halo semuanya, nama saya Justina Felina Putri Saju adalah spesial. Selama 17 tahun hidup di dunia ini, saya telah melewati banyak tantangan, jatuh bangun, dan peristiwa lain yang bisa membuat seorang Felin saat ini ada. Saat SD dulu, saya pernah mengalami yang namanya bullying. Dibully oleh teman dekat sendiri, saya merasa sangat hancur, sedih, dan kecewa. Mengapa teman saya tega melakukan hal ini? Namun, berkat keluarga saya yang suportif, saya bisa bangkit kembali dari yang awalnya penakut dan cengeng, akhirnya berubah menjadi pribadi yang berani dan percaya diri. Saya tetap fokus untuk mengembangkan kualitas dalam diri, yaitu dengan menjalani hobi yang saya miliki. Salah satu pengalaman saya yang sangat berkesan adalah ketika mengisi acara ulang tahun Mahkamah Agung. Waktu itu, hanya beberapa anak saja yang dipilih, dan puji Tuhan, saya termasuk anak yang beruntung. Kami menampilkan tari kijang, tarian tradisional asal Jawa Barat. Pernah juga, saya terpilih menjadi penari reog Ponorogo dari SD yang kemudian bergabung dengan kakak kelas SMP, dan waktu itu penampilannya ditayangkan di TV. Persembahan SD SMP Strada Kampung Sawah. Ya. Selain menari, saya juga berprestasi di bidang paduan suara. Bakat ini saya kembangkan sampai SMA. Di SMA ini juga saya menerima banyak sekali berkat dengan meraih prestasi juara 1 paralel jurusan IPS. Saya tidak akan pernah berhenti bersyukur pada Tuhan untuk seluruh hal ini. Untuk universitas yang saya pilih yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian fakultas atau jurusannya adalah Desain Komunikasi Visual. Alasan saya memilih jurusan tersebut karena saya memang memiliki passion di bidang seni. Saya juga suka untuk mengekspresikan kreativitas dalam hal seni, secara khusus menggambar. Sebenarnya, motivasi untuk memilih jurusan ini sudah dari SMP. Namun, saya benar-benar yakin untuk memilih jurusan ini saat SMA kelas 3 awal. Kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang jurusan ini yang pastinya menggambar. Menggambar itu adalah kemampuan yang paling mendasar. Tidak lupa juga bahwa salah satu kualifikasi yang dimiliki adalah tidak buta warna. Untuk mendapatkan jurusan ini, setidaknya bisa menguasai 5 hal dasar, yaitu suka dan bisa menggambar, harus pintar atur waktu, bisa bekerja secara individual atau berkelompok, mampu mempersiapkan perlengkapan kuliah karena harganya memang lumayan mahal, serta tidak lupa untuk aktif di kelas. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan jurusan tersebut adalah memperbanyak portofolio dan usahakan portofolionya memang berkualitas dan mempunyai nilai. Yang kedua, orientasi profesi. Profesi yang saya inginkan adalah ilustrator, khususnya ilustrator dalam proses pembuatan animasi. Secara umum, ilustrator adalah seniman yang berprofesi khusus di bidang seni rupa, yakni umumnya sebagai pencipta atau penyedia gambar ilustrasi demi memperjelas maksud suatu tulisan tertentu atau demi membuat terlihat menarik tampilannya, termasuk di dalamnya buku, novel, majalah, koran, iklan, dan juga poster. Selain itu, ilustrator juga sebagai pembuat cerita. Namun, dalam pembuatan animasi, ilustrator bisa berkiprah dalam banyak hal. Salah satunya pembuatan karakter desain, yaitu membuat desain karakter sesuai dengan deskripsi, sehingga nilai sebuah ilustrasi bisa ditemukan pada seberapa jelas gambar desain karakter tersebut. Kemudian, gaji atau penghasilan rata-rata seorang ilustrator yaitu 3,7 sampai 5 juta per bulan. Jenjang karir ilustrator sangatlah beragam, seperti ilustrator komik, animasi, forensik, medis, storyboard, karakter desain, dan lain-lain. Suka dan duka dalam menjalani profesi tersebut, yang pertama kalau suka, ada banyak.
Kita pasti akan mendapatkan banyak pengalaman dalam dunia seni yang berguna untuk meningkatkan skill kita, bertemu banyak orang dengan pemikiran yang sama, serta bekerja sesuai dengan passion merupakan hal yang sangat membahagiakan, karena pastinya akan dijalankan dengan enjoy. Dukanya dapat dilihat dari segi waktu. Akan ada banyak waktu yang dikorbankan, sehingga tidak akan bisa selowong atau sebebas orang lain. Namun, karena memang sudah resikonya, jadi harus dijalankan dengan sepenuh hati. Lalu, hal yang mendukung dan menghambat baik secara akademis maupun secara pribadi. Hal yang mendukung adalah dari nilai akademis. Apabila semasa kuliah nilai akademisnya baik, maka akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Lalu, untuk hal yang menghambat, dapat dilihat dari segi skill atau kemampuan. Apabila skillnya kurang, maka harus ditingkatkan dengan cara rajin menggambar, atau bisa mengikuti kursus menggambar. Hal yang harus dikembangkan untuk mendapatkan profesi ilustrator yaitu dengan meningkatkan portofolio. Usahakan portofolionya ada banyak dan berkualitas. Tetapi, apabila portofolionya sedikit, namun berkualitas dan masih memiliki nilai seni yang baik, tentunya peluangnya juga masih sama, sehingga yang dilihat memang lebih ke arah kualitasnya daripada kuantitas. Halo, namaku Johannes Karwayu. Tempat tanggal lahir di Pontianak, 16 Agustus tahun 99. Alamat tinggal di Perumahan Puri Gading, PGWR 54 di Kota Bekasi. Terus nomor telepon, ini juga nomor telepon juga aku bicarain. Kayaknya sosial media aja sih, Kak. Ya sosial media aja ya. Iya, sosial Sosial media media aja. aku Instagram di Instagram Johannes Karwayu. Terus nama perguruan tinggi, aku lagi belajar di BINUS University, di Universitas Bina Nusantara, Fakultas School of Design, program studinya animasi. Dan saat ini masih kuliah, tahap terakhir. Semangat, Kak. Tugas, Kakak pernah nggak kayak ada pengalaman tugas yang kayak project yang besar-besaran gitu, dan kira-kira gimana sih kayak pengalaman Kakak pas untuk mengerjakan projectnya? Pernah itu kayaknya pertama kalinya kan, kayak di angkatanku itu kayaknya yang pertama kalinya BINUS itu ada tugas dari kampus. Jadi kami dipilih beberapa kelompok untuk membuat film animasi, short film animasi. Ya nanti ya bakal kita nonton di bioskop gitu loh. Oh, Nonton bareng di bioskop. ditonton rame-rame gitu, Kak? Mhm. Oh, Jadi ada tiketnya segala macam, beli tiketnya gitu. pantas Dan aku itu sering ngelihat kalau di depan jurusan. Misalkan ada waktu itu kan pernah touring juga kan ke BINUS, dan Mhm. ada kayak apa sih, banner kayak Mhm. promosi film-film animasi gitu-gitu. Mhm. Iya. Terus itu juga kami butuh waktu mungkin 5 bulanan mungkin. Dan itu wow, luar biasa Ya, keren. Capek juga. Itu gara-gara mungkin selama ngerjain itu juga aku harus nginep di kos temanku biar bisa kerja bareng gitu. Biar kalau misalnya tidur gak terlalu tidur pun juga gak terlalu kelebihan gitu, biar bisa nyicil tugas. Itu tuh gitu, kita juga render sampai minjam beberapa laptop punya teman juga untuk rendering. keren ya. Iya. Sampai begadang juga Karena pasti bahkan nggak tidur. Ya benar. pasti berasa lah kelompok Berasa gitu. bisa. Ada yang susah diatur, ada juga kayak kejadian-kejadian yang nggak kepikiran nyata muncul, kayak komputer rusak gitu, itu juga sering ada. Kalau nggak kayak misalnya cat udah habis atau apa, itu pasti ngerasain juga sih. Iya. Gila sih. Dulu paling ribet kalau misalkan ada kayak Hmm. masalah sesuatu yang dadakan sama Iya. anggota yang kadang Hmm. susah untuk Iya. diajak. Kadang tuh juga kerja di H-1 atau semalam sebelumnya itu juga wow bikin deg-degan gitu. Gila. Oh, pernah gitu, Kak, dikasih tugas Pernah hamil.
pernah tuh gini, kami ngerjain tugas itu sebenarnya tugas buat sendiri-sendiri, cuma kita ngerjainnya bareng-bareng di kamar kos teman, dan itu bisa kan kamar kos itu bisa agak luas gitu kan. Iya. Jadi paling nggak untuk 10 orang cukup gitu buat ngerjain tugas bareng. Iya, iya. Gila, Amin Itu seru satu. banget, itu seru banget. Sambil dengerin lagu, sambil bercanda, sambil Ya, ribut kayak gitu. jadi enjoy Dan itu juga lah ya. iya enjoy juga. Dan itu malah taunya gara-gara itu juga kita telat ngumpulinnya. Jadi itu kan sebenarnya itu juga waktu lagi UTS yang tugas kayak gitu tuh biasanya cuma tinggal ngumpulin aja gitu loh. Datang, tapin, ngumpulin. Hmm. Kita telat 5 menit apa semenit gitu. Hampir Set, gak diterima. gila, itu udah berarti Tiga orang, dikit lagi. tiga orang termasuk aku kayak gitu. Sisanya Aduh, udah pada selesai. iya, ya ampun. Tapi akhirnya bisa juga lah ya, akhirnya diterima Hmm, lah ya. untungnya bisa gitu. Ya, amin Untungnya lah, baik lah dosennya. amin. Nah, oke kalau gitu berarti emang banyak tantangannya ya, Kak, Hmm. dan lain-lain. Nah, dari keunggulan sama kelemahannya, kita lanjut ke apa aja yang dipelajari atau kayak mata kuliah yang Hmm. dipelajari dalam jurusan animasi. Hmm. Itu ada apa aja? Untuk semester pertama itu apa ya? Masih secara teori ya. Hmm, Kalau secara kamu membahas desain pasti ada apa ya? eh Lukisan, foto segala macam. Apalagi dalam tiap daerah itu beda-beda. Jadi kalau semester pertama itu kamu pas ada di jurusanku dulu waktu waktu masa aku ya pas semester pertama ya ada kayak bahas Eastern sama Western art, oke. seni barat sama seni timur. Kayak Hmm, itu beda jauh tuh. iya. Jadi kita nge-review dua dua jenis seni itu tuh, dua jenis daerah seni itu. Ya nantinya juga bakal dipakai juga sih kalau misalnya kamu bikin project atau apa. Ah, jadi kayak semester Hmm. satu full teori ya? Full teori drawing. Ada juga drawing masih gambar, tapi paling gambar itu kayak nirmana, abstrak, Iya, garis, iya, iya. bikin garis lurus tapi gak pakai penggaris kayak gitu. Ah, oke. Hmm. Paham. So, ya, perkenalkan, nama saya Stefan Anderson. Tempat asal dari daerah Sumatera Utara. Tanggal lahirnya 23 Maret 2000. Terus alamat tinggal ya di deket, kalau sekarang kan di Jakarta ya, Iya. domisilinya lagi kos. Kalau kampung halaman di daerah Sumatera Utara, Pangkal Berandan. Terus saya itu lulusan Binus University, Universitas Nusantara, terus ngambil ngambil jurusan animasi di kafe animasi. Sekarang posisinya lagi sedang kerja di industri ya 3D lah, di industri 3D. Terus nama tempat kerjanya di Lumina Studio sebagai 3D modeling artist, 3D artist. Eh, Bisa nguasain bahasa gitu. Itu Iya, lebih gampang lagi. nilai plusnya lah Bahasa sih itu. Itu nilai plus bahasa. Sejauh ini ya nilai plus. ini. Ya, bisa berbahasa internasional lah, Inggris. National English. Inggris ya, Paling Inggris aman lah ya, paling aman, Inggris bisa Inggris. fluent English. Tapi banyak nih sekarang ada juga yang Korea gitu. Lebih banyak. Kalau Korea ya ada juga Korea Mandarin, ada juga yang Hmm, kalau yang Asia ada juga. Korea karena lagi masanya ya. ya, aku K-pop tuh. lihat-lihat juga. Heeh. Animasi-animasi kan, kalau Jepang kan emang udah Iya. terkenal sama animasinya ya. Amerika juga. Oh ya, ada juga klien Jepang loh. Oh iya, Ada juga. Iya, Ada. keren. ada. Ngerjain apa? Ada, Kau ada, tuh di ada. animasi apa gimana? Nggak gitu sih kerjain kayak gue boleh bilang nggak atau enggak ya? Enggak, jangan deh. Kok jangan deh, jangan Ya deh. pokoknya ada project kliennya klien Jepang dah. Oke, oke.
banyak yang pindah-pindah. Misalnya kita udah kenalan nih sama orangnya, terus orangnya pindah gitu, ntar adaptasi lagi sama yang baru, Benar. capek juga, ya capek. Nah itu dukanya itu dong. Jadi pace-nya cepet, setahun 2 tahun, ntar mereka udah pindah aja ke studio lain. Itu sih dukanya. Pace-nya cepet, orang-orang sering cepet berganti. Nah kita tuh harus Dari seluruh hal yang sudah dibahas, saya jadi mengetahui bahwa untuk mengejar cita-cita tidak hanya sebatas mengandalkan perjuangan dan kerja keras saja, melainkan harus ada niat atau kemauan dalam diri untuk mencapai hal tersebut. Kemauan itu muncul dari inisiatif kita, mulai dari kesadaran untuk belajar yang rajin agar bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Prestasi yang didapatkan akan menjadi modal utama untuk memudahkan kita masuk ke universitas yang diinginkan. Selain berprestasi dalam bidang akademis, kita juga harus menempa skill dan memperbanyak wawasan, secara khusus yang berkaitan dengan cita-cita kita. Misalnya, jika ingin menjadi diplomat, maka sedari awal sudah harus belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Serta untuk terus mempelajari berita-berita mengenai keadaan dunia. Kemudian, kalau memang ingin menjadi pemain basket ternama, maka harus sering berlatih basket serta menjaga pola makan dan istirahat agar badan selalu fit. Selain itu, dari semua hal yang sudah dijelaskan, ada satu hal yang harus selalu diingat, yaitu bersyukur. Kita bisa melewati banyak hal, seperti tantangan, kemudian mendapatkan rezeki dan anugerah, meraih kesuksesan, dapat menimba ilmu dan pendidikan yang layak, sehat, berbahagia, dan masih banyak lagi. Semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepadanya. Sebab dari Dialah kita bisa ada sampai di detik ini. Dalam meraih mimpi, pasti akan ada jagoan. Namun, yakin dan percayalah bahwa kita bisa melewatinya. Semangat! Ku percaya akan masa depan.